Halo viewers, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Bijon untuk The Prince of Onoworus Kingdom. Kalimantan memiliki suku yang sudah terkenal hingga mancanegara. Ialah suku Dayak yang memiliki beraneka ragam adat serta tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala dan masih dilestarikan hingga saat ini. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai suku Dayak. Namun tak lupa saya ingatkan dan sudah menjadi kebiasaan, sebelum lanjut nonton siapkan secangkir kopi, sebatang sebat, simetriskan posisi rebahan, kita kasih iklan dulu lah. Iya kan, jarang-jarang gitu kan ya. Sudah 1000 subscribe, contohnya memenuhi, terus belum ada iklannya. Maka dari itu ya, daripada yang kita kasih iklan dulu lah. Yuk, let's go. Transfer gratis. Transfer pakai Shopee Pay. Transfer gratis ke semua bank, bisa pakai Shopee Pay. Hey! Transfer gratis. Transfer gratis. Transfer pakai Shopee Pay. Transfer gratis. Transfer gratis. Transfer terus selalu gratis. Transfer gratis tanpa batas, bisa pakai Shopee Pay. Transfer ke bank gratis tanpa batas. Transfer bank pakai Shopee Pay. Suku Dayak mempunyai beberapa suku turunan, diantaranya Dayak Ngaju, Dayak Apokayan, Dayak Iban, Dayak Kalimantan, Dayak Murut, Dayak Punan, dan Dayak Ot Danum. Belum banyak yang tahu kalau suku Dayak mempunyai tradisi yang unik. Dan berikut tradisi suku Dayak yang menarik untuk dibahas. Yang pertama ada Tiwah. Tiwah merupakan upacara kematian suku Dayak yang menganut agama Hindu. Upacara ini merupakan golongan tradisi yang memerlukan biaya tinggi untuk keperluannya dan lama, selama 7-40 hari. Keperluan yang dibutuhkan berupa hewan kerbau atau sapi untuk dikorbankan, penyajian makanan untuk warga suku Dayak, dan sesaji untuk roh kepercayaan. Oleh karenanya, upacara adat Tiwah ini biasa diperuntukkan untuk puluhan jenazah. Tujuan dari upacara Tiwah ini adalah untuk mengantarkan roh jenazah bertemu dengan Sang Pencipta di Leutatau atau di surga. Di awal upacara biasanya ada tarian adat, manganjan, pukulan gong, dan buku. Yang kedua ada Telingaan Aru. Tradisi suku Dayak yang satu ini adalah memanjangkan kuping seorang secara turun-temurun. Tradisi ini menandakan tingkat kebangsawanan di kalangan suku Dayak. Bagi wanita suku Dayak, semakin panjang kupingnya maka akan semakin cantik dirinya. Biasanya wanita akan memanjangkan kuping sampai batas dadanya, sedangkan pria mungkin akan memanjangkannya sampai sebatas bahunya. Kuping dipanjangkan dengan dipasangkan anting logam yang besar sebagai pemberatnya. Jumlah dan ukuran anting disesuaikan dengan keperluan ukuran panjang kupingnya. Yang ketiga ada Tedak. Tedak merupakan tradisi menato tubuh yang dilakukan oleh seorang suku Dayak. Suku Dayak meyakini bahwa tato yang ditempelkan memiliki makna tersendiri seperti kekuatan, hubungan dengan Tuhan, perjalanan hidup, dan menandakan kedewasaan. Dan pastinya di video saya sebelumnya itu sudah kita bahas ya tentang tato suku Dayak. Dan lanjut, pria yang menggunakan tato berbentuk bunga terong menandakan pria tersebut sudah sampai pada fase dewasa. Sedangkan kedewasaan wanita ditandai dengan mentato kaki dengan bentuk tidak kasa atau ukiran tato khas Dayak. Yang keempat ada Nganyau. Tradisi Nganyau tidak dilakukan oleh seluruh suku Dayak karena tradisi ini terbilang mengerikan dan ekstrim. Hanya suku Dayak Iban dan Kenyah yang masih mempertahankan Nganyau. Karl Gogh dalam bukunya yang berjudul The Headhunters of Borneo menciptakan citra berburu kepala musuh yang dilakukan oleh suku Dayak. Bagi suku Iban, Nganyau sangat berkaitan erat dengan tradisi Tiwah untuk arwah yang diantarkan ke langit ke-7. Yang kelima ada Manajah Antang. Tradisi untuk mencari musuh khas suku Dayak ini penting dilakukan saat berperang. Pada cerita masyarakat yang beredar, tradisi ini akan menjemput ruh dengan burung antang dan memberikan informasi letak musuh berada. Selain itu, Manajah Antang juga dapat digunakan untuk mencari petunjuk lain, seperti mencari barang atau orang yang hilang. Tujuan lain dari tradisi ini adalah untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan kelayakan hidup. Yang terakhir atau yang keenam ada Mantatu Mate. Tradisi yang dilakukan saat ada orang suku Dayak yang meninggal ini berlangsung selama 7 hari. Biasanya jenazah yang ingin dikebumikan akan diiring-iringi dengan musik dan tarian. Ya, seperti ala-ala
film India gitu. Mungkin kan India susah seneng nari terus itu kan. Chaya 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 chaya. Lanjut. Di tengah tradisi ini, pemuka adat suku Dayak akan membacakan mantra dan doa untuk jenazah. Para warga juga akan memotong kayu yang nantinya akan dibuang untuk menghilangkan sial. Dan itu tadi 6 tradisi suku Dayak yang unik dan masih dipertahankan hingga saat ini. Warisan nenek moyang yang bernilai positif harus terus dilestarikan agar anak cucu kita dapat menyaksikannya. See you in the next video. Subscribe karmu, ora subscribe, orang.